Halo teman-teman sekalian, kita bertemu lagi dalam perkuliahan aljabar linear. Kali ini kita akan membahas tentang penerapan aljabar linear dalam ilmu komputer ya, sesuai dengan program studi kita. Tujuan pembelajaran. Pada akhir pertemuan, mahasiswa akan mampu membuat kriptografi dan steganografi, lalu menerapkannya untuk transformasi geometri, membuat game, dan mengolah citra digital. Oke, kita masuk ke materi ya. Penerapan aljabar linear dalam ilmu komputer grafis ya. Dalam karya Atmaja Bandung 2016, unsur komponen penunjang komputer adalah grafis komputer ya. Grafis komputer berhubungan dengan image, warna, bentuk, dan grafik, baik dalam bentuk 2 dimensi ataupun 3 dimensi. Pemrosesan grafis komputer tidak lepas dari pembelajaran tentang aljabar linear karena metrik dan operasinya sangat mempengaruhi ya. Jadi nanti ada beberapa operasi yang mungkin ini saya zoom ya. Nah, nanti untuk reflection ya, y-aksis ya, jadi metrik seperti ini ya, maka nanti akan dirubah, ini direfleksikan atau dibayangkan. Kemudian reflection x-aksis ya, jadi nanti yang sebelumnya di atas dipindah ke bawah, itu nanti juga menggunakan operasi metrik ya. Kemudian y sama dengan x ya, nah, jadi nanti y-nya disama dengan x ya, nanti ditukar aja, jadi nanti nilainya dibalik saja, jadi bentuknya terbalik ya. Kemudian nanti operasi-operasi yang lainnya banyak sekali ya, ada counterclockwise ya, rotation torque ya, dan angle ya. Nanti sama, ini merupakan operasi dari aljabar, digeser tapi bentuknya masih dipertahankan ya. Dan seterusnya yang lain-lainnya teman-teman mungkin bisa simak sekilas ya. Nanti ada expansion in the x direction ya, by a factor of k ya, nah, nanti seperti itu ya. Kemudian ya, share in the x direction with faktor k lebih besar sama dengan 0 ya, nah, nanti menjadi seperti ini. Kemudian share in the x direction with faktor k lebih kecil sama dengan 0, nah, nanti kurang lebih seperti ini ya. Nah, ini operasi-operasi untuk pembuatan grafis ya, itu nanti akan sering dipakai. Contohnya, jika kita ingin memvisualisasikan objek 3 dimensi dengan menampilkan berbagai pandangan pada layar video, objek yang kita ingin tampilkan merupakan tampilan dari sejumlah segmen garis lurus. Contoh berdasarkan ilustrasi nanti di ini ya, kita lihat seperti ini ya. Nah, jadi nanti objek ini kan semestinya lurus ya, tapi kalau kita lihat dari sisi depan ya, maka nanti akan ada pergeseran-pergeseran ya, dan perubahan-perubahan ukuran, tapi nanti harus proporsional ya. Jadi nanti misalnya ini sebuah kubus ya, jadi nanti ada yang miring, kemudian ada bentuknya yang berubah kalau dia dari sisi sini ya. Ini yang ke atas dan yang ke bawah itu nanti tentu akan berbeda. Begitu juga nanti yang ke belakang dan yang ke depan ya. Gambar di atas memperkenalkan sistem koordinat x, y, z ya, 3 dimensi untuk menanamkan objek. Dalam hal itu ya, kita diarahkan ya koordinat sistem ya, sehingga asal usulnya berada di tengah layar video dan x, y nya p objek ya, bertepatan dengan bidang datar layar. Ini mengakibatkan seorang pengamat hanya akan melihat proyeksi pandangan 3 dimensi ke 2 dimensi, kecuali nanti kita memang sudah ada layar atau visualisasi yang 3 dimensi seperti film itu ya, Iron Man itu ya, dan film-film Avenger itu nanti mungkin proyeksi 3 dimensi ini sudah tidak diperlukan lagi ya. Selanjutnya penerapan aljabar linear dalam image processing ya, tapi kalau ini perlu ya. Dalam penelitian Perani Rosyani 2017 menjelaskan tentang penerapan aljabar linear di dalam bidang image processing dalam proses pengenalan wajah. Di dalam penerapannya, metrik M kali N diubah menjadi metrik 1 kali N ya. Jadi nanti bentuknya ini ya, ini merupakan piksel-piksel warna ya. Nanti piksel warna itu ada alamat posisi pikselnya, kemudian ada kecerahan dan ada warnanya. Kemudian nanti ini dikonversi ya menjadi 1 kali N, menjadi datar seperti ini. Sehingga nanti kalau dikalkulasi ya, dihitung secara matematis ya, nanti kalau mau pencocokan wajah itu nanti akan lebih akurat daripada bentuknya masih seperti ini.
Penggunaan metrik ini untuk meningkatkan akurasi ya di dalam sebuah pengenalan gambar untuk pengenalan wajah dengan metode prinsipal komponen analisis. Apalagi kalau kita nanti menggunakan metode-metode yang sudah mapan ya dan memerlukan dataset yang tertentu lah ya. Selain menggunakan metrik di atas, aljabar linier dapat digunakan untuk mengekstraksi K warna di dalam gambar ya. HSP ya, jadi kecerahan dan lain sebagainya ya. Karena gambar mempunyai banyak jenis komponen warna seperti RGB, HSV ya, HSV tulisannya ya, YGBR, lab dan lain-lain. Nanti untuk soal pewarnaan teman-teman nanti bisa dipelajari lebih lanjut ya dalam pembelajaran terkait dengan komputer grafis ya. Contoh yang diterapkan adalah penggunaan warna RGB dalam gambar bunga matahari. Penelitian terkait mengenai ekstraksi warna terdapat dalam penelitian P. Rosyani, Taufik, Waskita, Aprilani 2019 yang mengekstrak setiap komponen warna untuk mendapatkan akurasi terbaik ya. Jadi nanti satu titik atau satu piksel ini nanti konversi ya komponen warnanya, rednya apa, kemudian greennya apa, dan blue-nya apa ya, sehingga nanti diperoleh ya komponen-komponen warna yang sangat akurat. Seandainya itu nanti mau di copy dan lain sebagainya, itu nanti diperoleh komponen warna yang sangat akurat ya. Dalam gambar 2 menjelaskan tentang implementasi metrik warna di dalam sebuah gambar dengan ukuran 500 x 526 x 3. Angka 3 menunjukkan warna yang di dalam memiliki komponen warna yaitu RGB ya di dalam satu titik akan memiliki nilai yang berbeda-beda dengan rentang ukuran 0 sampai 255. Gambar di atas diambil dari titik row 240 250 dan kolom 300 titik 2305 ya. Selanjutnya adalah penerapan aljabar linier dalam strategi game ya. Jadi teman-teman yang suka nge-game atau familiar dengan game playingnya atau peraturan gamenya itu nanti saya kira kalau mau berkembang ya dalam dunia game atau game developer sangat penting sekali memahami tentang aljabar linier ini. Kalau saya sendiri sih sebenarnya untuk soal game juga kurang memahami ya, tapi di sini sudah ada penjelasan, mari kita lihat. Untuk memperkenalkan konsep dasar teori game, kita akan mempertimbangkan jenis permainan Karbaval. Teman-teman tahu atau belum ya game ini ya. Berikut yang kedua, pemainnya setuju untuk bermain bersama. Kita akan memanggil peserta dalam permainan dengan nama pemain R dan pemain C. Setiap pemain memiliki roda stasioner dan pointer bergerak di atasnya. Jadi nanti ya kira-kira kayak itu ya, ya roda yang diputar itu ya. Kurang paham. Nah, yang ada yang dipakai untuk kalau tidak salah untuk judi itu ya. Nah, kalau di kampung saya namanya roulette. Data di tempat teman-teman sekalian ya. Setiap ini tadi ya. Seperti gambar di bawah ini ya dengan alas dan kita akan memanggil roda dari pemain R di dalam baris sedangkan roda pemain C di dalam kolom ya. Oke. Jadi ini di dalam baris ya untuk pemain R dan pemain C ada di dalam kolom ya. Untuk pemain R diletakkan dalam baris dengan nomor 12 ya. Oke, kita letakkan nomor 12 ya. Dan 3 ya. Sedangkan untuk kolom C ditempatkan pada nomor 1, 2, 3, 4 ya. Untuk memainkan game ini ya pemain R mempunyai 3 peluang untuk bergerak sedangkan pemain C mempunyai 4 peluang untuk bergerak. Setiap gerakan berdasarkan gerakan masing-masing pemain C, kemudian melakukan pembayaran uang ke pemain R sesuai dengan tabel di bawah ini ya. Jadi nanti dari angka-angka ini nanti dari pemutaran ini ya nanti ada ini ya tabel pembayarannya seperti ini ya. Jadi untuk ini ya pemain C-nya ya nanti tabelnya seperti ini ya 1, 2, 3, 4 dan pemain R-nya 1, 2, 3 dan angka-angkanya nanti seperti ini ya. Anggap aja rupiah lah ini tapi dolar ya. 3, 5, min 2, 1, min 2, 4, min 3, min 4, 6, min 5, 0, 3. Oke, nanti kurang lebih cara mainnya seperti itu ya. Misalnya jika roda pemain R berhenti di angka 1 dan roda pemain C berhenti di angka 2 ya, 1 sama 2 ya. R-nya di 1 ya, kemudian C-nya di 2. Berarti ini $5 ya.
maka pemain C harus membayar $5 kepada pemain R ya. Beberapa entry di dalam tabel tersebut ada yang bernilai positif dan ada yang bernilai negatif. Ini dimaksudkan bahwa pemain R melakukan pembayaran positif kepada pemain C karena berhenti pada baris 1 dan kolom 2. Misalnya ya, jika roda pemain R menunjukkan angka 2, roda pemain angka 2 ya, dan roda pemain C menunjukkan angka 4, angka 4-nya ini ya. Jadi nanti min $4 ya. Maka pemain R membayar kepada pemain C dengan jumlah 4 ya, karena min 4 ya. Di sini min 4 ya. Karena nilai dalam entry-nya adalah min 4 ya, yang bayarnya pemain R-nya ya. Jadi dengan cara ini nilai positif memberikan keuntungan bagi pemain R, sedangkan nilai negatif memberikan keuntungan kepada pemain C ya. Dalam game ini pemain tidak memiliki kendali atas gerakan yang ditentukan ya, karena gerakan berdasarkan putaran yang disengaja ya. Jadi nanti ya putaran aja ya. Jadi ya nanti itu ya. Ya mungkin bisa kalau orang mutar menentukan targetnya ya, tapi dalam konteks alatnya itu tidak bisa memiliki kendali. Kemudian yang terpenting adalah di sini adalah dalam kriptografi ya. Kriptografi banyak digunakan untuk menjaga aspek keamanan informasi. Keamanan dalam bentuk kode rahasia ini bertujuan untuk mempertahankan privasi informasi yang ditransmisikan melalui jalur komunikasi publik ya. Jadi teman-teman perlu tahu ya bahwa jalur-jalur komunikasi publik seperti internet dan lain sebagainya ya, ada 4G, ada 5G dan lain sebagainya, itu sebenarnya rentan di itu ya, istilahnya diintip datanya ya. Namun demikian ya, para pengembang teknologi tidak ambil pusing ya, karena kalau mengamankan terlalu aman itu resikonya adalah aksesibilitasnya atau tingkat akses datanya itu menjadi terkendala, dan itu akan justru akan memakan biaya infrastruktur internet yang lebih mahal. Namun demikian dengan adanya konsep kriptografi ini ya, mereka membiarkan akses oleh pihak lain ya, pihak-pihak yang sebenarnya bukan memiliki tujuannya. Tapi nanti di kriptografi artinya ketika mereka mengakses itu tidak bisa membaca datanya. Inilah saya kira ide yang sangat jenius secara teknis ya. Dalam bahasa kriptografi ya, kode disebut sebagai cipher ya. Pesan yang tidak dikodekan nanti akan disebut sebagai plain text ya, dan pesan yang diberikan kode nanti akan disebut sebagai ciphertext ya, yang sudah dikodekan ya. Proses konversi dari plain text ke ciphertext disebut sebagai enciphering ya, dan proses kebalikannya ya, karena setelah dikirim ke orang yang dituju itu kan harus bisa dibuka ya, sehingga informasinya nanti bisa dibaca ya. Nah kebalikannya nanti disebut sebagai deciphering. Ini menurut Corporation 2008. Dalam penelitian Amalia dan Roshani 2018 menjelaskan tentang penggunaan kriptografi ya. Dijelaskan di dalamnya ya, adanya proses enkripsi XOR juga ya. Diketahui plain text-nya misalnya ini ya. Nah, misalnya ini contohnya sebenarnya kurang implementatif sih ya. Semestinya itu dicontohkan ya dengan contoh yang ini ya. Contoh misalnya yang memiliki arti. Anggap saja ini merupakan teks yang memiliki arti ya. Dengan kuncinya misalnya ABCDE. Ya, kalau kunci itu nanti biasanya setiap orang akan memiliki kunci enkripsi yang berbeda-beda. Sehingga nanti kalau teman-teman dengar istilah bahwa WA itu enkripsinya end to end, artinya setiap HP sebenarnya memiliki kunci rahasia sendiri-sendiri yang hanya bisa dibuka di HP penerima dari kiriman WA yang dituju ya. Semestinya begitu. Panjang kunci XOR akan melakukan padding untuk mengenkripsi plain text ya. Nah, plain text-nya misalnya seperti ini ya. Nah, ini tadi. Kunci paddingnya misalnya ini ya, A, B, C, D, dan seterusnya ya. Nah ini acak ya. Nah, atau sebenarnya nanti bisa juga ditentukan ya. Tapi sebaiknya kalau sekarang acak ya. Sehingga nanti sulit sekali ya itu terbocorkan, baik karena kesalahan user ataupun karena misalnya itu ya mode-mode dekripsi ya, upaya-upaya dekripsi yang tidak sah ya. Nilai-nilai karakter tersebut akan dikonversi ke dalam kode biner, kemudian dilakukan operasi XOR ya. Jadi ya memang ini enkripsinya dalam mode biner ya, sehingga nanti wah ini saya kira hasilnya akan sangat rumit ya. Kalau manusia biasa ya sekarang dengan produk-produk enkripsi yang ada, saya kira sulit sekali itu untuk mendekripsi ya.
Nah, ini apalagi sekarang teman-teman mungkin kenal ya istilahnya blockchain ya dan lain sebagainya. Itu kan tingkat enkripsinya sudah tinggi ya. Bahkan nanti akan dipercaya akan menjadi pengganti mata uang ya, sehingga pemalsuannya nanti akan lebih rendah dan pengoperasiannya itu nanti menjadi lebih mudah ya. Nah, ini ya, kita ulangi ya. Nilai karakter-karakter tersebut akan dikonversi menjadi kode biner, kemudian dilakukan operasi XOR pada tiap-tiap karakter antara plaintext terhadap kuncinya sehingga didapatkan hasil seperti berikut ya. Jadi nanti akan didapatkan hasil seperti ini ya. Ini operasi binernya ya. Teman-teman nanti bisa diperhatikan lah. Saya tidak akan menjelaskan operasi binernya. Ini dioperasikan secara metrik. Dari hasil operasi di atas didapatkan plaintext baru ya dari ciphertext ya yang dihasilkan dari operasi XOR, yaitu menjadi seperti ini ya. Jadi sebelumnya ya misalnya kita punya kalimat seperti ini ya, setelah dienkripsi kalimatnya menjadi seperti ini. Orang tidak tahu maknanya. Jadi tapi ini contohnya kurang itu ya, kurang implementatif ya. Semestinya dicontohkan kalimat yang memiliki makna kemudian dienkripsi. Ketika dikirimkan ya di jalan itu dia akan berbentuk seperti ini ya, tidak jelas maknanya ya. Dalam skenario enkripsi AES itu juga menggunakan konsep enkripsi metrik ya. Misalkan sebuah plaintext yang memiliki kunci seperti berikut ya. Nah, nanti seperti ini ya. Kemudian format hexnya, hexadesimalnya nanti seperti ini ya. Nah, jadi setelah biner jadikan hexa ya. Kemudian ya, ini memang canggih si AES ya. Kuncinya misalnya seperti ini ya. Maka di dalam didapatkan ya dalam hexa nanti menjadi seperti ini. Ini apa kuncinya dalam hexa ya. Nah, ini proses ya, add round key kemudian di XOR-kan ya, kemudian sub-byte-nya didapatkan ya seperti ini ya. Kemudian di shift row ya. Nanti ditukar ya, posisi seperti ini menjadi seperti ini ya. Itu memang canggih sekali ya untuk apa enkripsi AES ini ya. Kemudian mix kolomnya nanti diacak ya atau digabungkan ya. Ambil 4 byte terakhir ya, yaitu 4D, 4E, 4F50, lalu geser byte pertama menjadi byte terakhir. Hasilnya 4E, 4F50, 5D disubstitusikan dengan S-box ya. Hasilnya adalah 2F, 84, 53 dan E3. Selanjutnya XOR di XOR-kan ya dengan konstanta nilai tertentu dari pengguna ya. Jadi nilai penggunanya nanti akan menginput ya, misalnya dengan angka-angka seperti ini di XOR-kan ya. Oke, dapatkan angka-angka heksadesimal seperti ini. Langkah terakhir ya di XOR-kan dengan 2E8453 E5 dengan 4 byte pertama kunci awal, yaitu 41, 42, 43 dan 44 ya. Sehingga nanti diperoleh seperti ini ya. 2 XOR 41 sama dengan 0010 11110 XOR ya 0100 0001, sehingga diperoleh 01101111 sama dengan 6F. Bentuk heksanya nanti seperti ini ya. Yang lainnya nanti juga diproses ya, sehingga nanti didapatkan ya 6F C6 10A7 ya. Teman-teman mungkin yang belum tahu ya bahwa karakter-karakter yang kita lihat seperti huruf, angka, kemudian simbolisasi ya, itu sebenarnya dalam komputer kan disimpan dalam bentuk biner, tapi bisa juga dikonversi dalam bentuk heksadesimal ya. Hasil proses XOR di atas adalah tadi ya 6F C6 10A7 yang merupakan 4 byte pertama dari kunci yang baru untuk byte ya. Untuk 4 byte kedua ya kita tinggal melakukan operasi XOR antara 4 byte ya, operasi XOR antara 4 byte kunci selanjutnya dengan 6F, C6, 10 dan A7 ya. Nah, itu nanti dilakukan terus ya hingga didapatkan 16 byte set kunci yang baru. Prosesnya memang agak panjang ya, jadi itu juga memakan resource komputasi yang cukup besar ya. Namun dengan adanya alat-alat komputer seperti sekarang ya, saya kira proses ini juga tidak memberatkan sistem ya. Kalau dulu mungkin ini berat ya. Atau bahkan ya ada beberapa sekarang layanan server ya dengan kapasitas besar yang memberikan layanan enkripsi ini, sehingga nanti semakin panjang ya proses enkripsinya, nanti semakin sulit untuk peluang untuk didekripsi ya. Biasanya untuk komputer-komputer atau informasi-informasi rahasia tingkat militer itu menggunakan kode enkripsi tingkat tinggi ya. Itu mereka menggunakan
fasilitas enkripsi dengan komputasi yang sangat besar ya. Nah, nanti di ini ya di diproses ya round 1, round 2, round 3, round 4 sampai round 10 ya. Sehingga nanti tabel ekspansi per teksnya nanti kurang lebih seperti ini ya. Nah, teman-teman bisa disimak ya. Nah, output dari keseluruhan row-nya nanti kurang lebih menjadi seperti ini. Kita sudah tidak bisa membaca lagi ya. 54 D4 2F 60 07 46 D1 01 FA 1C 7C 2E 18 54 2C D6. Nah, dari proses ini ya. Nah, itu nanti teman-teman bisa coba disimak ya, diperhatikan. Ini prosesnya panjang sekali. Secara khusus untuk enkripsi itu nanti akan dibahas pada perkuliahan keamanan ya. Jadi nanti untuk algoritma enkripsinya pun kan teman-teman belum paham, tapi setidaknya ini ya nanti akan menggunakan konsep-konsep metrik yang sudah kita pelajari. Baik, saya kira demikian untuk materi perkuliahan kali ini. Mudah-mudahan dipahami dan bermanfaat. Demikian video ini ya, dan sampai ketemu lagi pada video perkuliahan yang lainnya. Terima kasih.